Pemirsa, terima kasih Anda kembali di Anyus Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Efisiensi anggaran kementerian dan lembaga terus digalakkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, Presiden Prabowo Subianto tekankan penghematan demi mencukupi kebutuhan rakyat. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Implementasi berbagai program pemerintah Prabowo Gibran membutuhkan sejumlah penyesuaian. Salah satunya adalah dukungan anggaran untuk program unggulan Prabowo Gibran makan bergizi gratis. Akibatnya sejumlah kementerian dan lembaga terpaksa mengencangkan ikat pinggang lantaran anggarannya dipangkas. Beberapa kegiatan seremonial di tiap lembaga dihapus. Bahkan perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu juga ditiadakan. Seluruh perintah itu tertuang dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto tahun 2025. Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri. 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Presiden Prabowo pun menargetkan penghematan sebesar 306,69 triliun rupiah. Perintah Prabowo langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pun mengeluarkan surat kejajaran Kabinet Merah Putih. Surat ini berisi efisiensi dan penyesuaian anggaran terhadap 16 pos belanja negara. Berbagai kementerian dan lembaga telah menyampaikan rencana efisiensi anggarannya ke DPR. Bahkan beberapa di antaranya memangkas anggaran hingga triliunan rupiah demi mendukung program prioritas Prabowo Gibran. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menilai hingga kini belum mengetahui landasan pemerintah dalam mengambil kebijakan pemotongan anggaran demi efisiensi. Menurut anggota Komisi 2 fraksi PDI Perjuangan, kebijakan Prabowo akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Arya Bima meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan alasan dibalik kebijakan efisiensi anggaran yang memotong sejumlah anggaran kementerian dan lembaga secara signifikan. Dalam rapat mengenai efisiensi anggaran yang dilakukan Komisi 2, Arya berharap para pegawai kementerian atau lembaga tidak mengeluh imbas operasional kantor yang dikurangi. Perjalanan dinas. Arya juga menyinggung soal kondisi ekonomi nasional dan global yang tidak menentu dan selalu mengalami perubahan. Maka prinsipnya adalah efisien, hemat, dan berkelanjutan. Karena APBN tahun 2025 adalah disusun pada tahun 2024 yang semasa itu masih ada pemerintahnya Pak Joko Widodo, ya kan? Itu masih bisa kita pahami kalau sekarang ada yang namanya program penghematan. Program penghematan sehingga seluruh kementerian lembaga itu dipangkas awalnya 50% dan hari ini ada penambahan yang kita putuskan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat tidak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Ya, penyaluran bansos saat ini sudah berjalan sesuai rencana tanpa ada potongan dana. Namun jika ditemukan data error pemirsa, maka nanti akan ada pengurangan penerima bansos. Kebijakan efisiensi yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto tidak menyasar pada bantuan sosial untuk masyarakat. Kementerian Sosial
masuk dalam salah satu lembaga yang tidak terdampak pemangkasan anggaran, khususnya pada program bantuan sosial. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, penyaluran bansos saat ini sudah berjalan sesuai rencana dan tidak ada masalah yang menghambat proses tersebut. Penambahan jumlah bansos masih mungkin dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, saat ini pihaknya masih fokus pada proses penyempurnaan data penerima bansos. Ya enggak lah, untuk enggak ada masalah. Kalau penyaluran bansos segala macam enggak salah, sekarang sudah disalurkan. Sudah jadi, proses penyaluran. Bansosnya nggak dikurangi ya Pak, malah ditambah tuh? Kalau memang diperlukan Presiden akan nambah, itu arahan Presiden itu. Tapi kan sekarang masih sedang dalam proses untuk menuntaskan data, itu dulu yang dituntaskan hari ini. Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dalam aturan ini, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Mendagri Tito Karnavian resmi melantik ex-Panglima GAM Muzakir Manaf dan juga Fadulullah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025 hingga 2030. Pelantikan dilakukan dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, disaksikan oleh Mahkamah Syariah Aceh di Banda Aceh. Pasangan Muzakir Manaf dan Fadulullah menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih setelah mengungguli, pasangan Bustami Hamzah dan Syekh Fadil Rahmi pada Pilkada 2024 silam. Pelantikan ex-Panglima GAM jadi Gubernur Aceh ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 13P tahun 2025. Tanggal 31 Januari 2025 tentang pemberhentian PJ Gubernur dan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masa jabatan 2025 hingga 2030. Pelantikan dihadiri ratusan tamu undangan. Di antaranya Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dan Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang. Belum mengucapkan selesai kita pelantikan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh terpilih ya, Pak Muzakir Manaf dan Pak Abdullah. Dan ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Pemerintahan Aceh kan bersifat lex spesialis, adanya kekhususan, diatur spesifik. Dan ini kali daerah istimewa Aceh ini memang luar biasa karena satu-satunya provinsi yang dilantik di daerah. Yang lainnya rencananya kan akan dilantik oleh Presiden langsung di Jakarta. Harapan saya kemakmuran dan keamanan di Aceh ini harus betul-betul seperti apa yang diucapkan oleh Gubernur Aceh yang terpilih tadi. Pemirsa, meski larangan jual gas LPG 3 kg oleh warung eceran sudah dicabut, namun pembelian gas LPG 3 kg tetap harus menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP. Pemirsa, hal itu diungkap saat pemerintah Kota Jakarta Barat bersama anggota DPRD DKI Jakarta meninjau pangkalan dan juga subpangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat. Warga yang akan membeli gas LPG 3 kg harus menunjukkan KTP dan pangkalan akan menggunakan aplikasi untuk menginput NIK untuk memastikan apakah NIK tersebut berhak mendapatkan gas bersubsidi. Tinjauan ke lapangan ini juga memastikan kecukupan stok dan aktivitas penjualan agar tepat sasaran. Nggak ada kendala apapun. Pendistribusiannya gimana Pak? Sudah lancar belum Pak? Lancar, cuman tadi saya temukan bahwasannya mungkin dari pengecer ini masih belum paham ya. Yang kita harus ketahui, saya garis bawahi bahwasannya Jakarta ini kan punya kuota dari Pertamina. Jadi kuota ini jangan sampai berantakan. Jadi kadang-kadang pengecer ini nggak paham. Jadi saya pastikan kalau mau menjual kepada masyarakat diwajibkan harus mempunyai KTP Jakarta. Karena kalau yang beli KTP Bogor, KTP daerah-daerah lain, itu akan membuat stok kita jadi berantakan. Akan mengurangi stok.
Pemirsa, 19 juta batang rokok ilegal senilai 26 miliar rupiah dimusnahkan. Rokok ilegal yang dimusnahkan disita dari pabrik rokok yang berada di Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya. Pemusnahan sebagian rokok ilegal dari berbagai merek ini digelar di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara 19 juta batang rokok berbagai merek senilai 26 miliar rupiah dimusnahkan dengan cara dibakar di salah satu pabrik di Mojokerto, Jawa Timur. Rokok tanpa cukai yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan selama bulan September hingga Desember 2024. Dan kami adalah pihak cukai yang mempunyai wilayah mengawasi Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto. Jadi mungkin kali ini jumlahnya dari September sampai Desember 2 bulan 19 juta batang. Yang kita lihat di belakang ada 10 truk yang akan menuju ke PT Pria untuk memusnahkan. Rokok ilegal yang dimusnahkan disita dari sejumlah pabrik rokok yang berada di Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya. Peredaran rokok tanpa cukai berpotensi merugikan negara hingga 13,5 miliar rupiah. Sedangkan pembuat rokok ilegal masih diselidiki. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Rioyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas keamanan Beach Club di Kuta Utara, Bali diserang sejumlah warga asing. 4 satpam luka, sementara identitas pelaku masih diselidiki polisi. Pemirsa, video singkat pengeroyokan satpam oleh sejumlah wisatawan asing di Kuta Utara, Bali beredar luas di media sosial. Dalam video terlihat keributan antara sejumlah warga asing dan juga petugas keamanan. 4 petugas keamanan luka akibat penganiayaan ini. Kasih Humas Polres Badung, Ibda Putus Sukarma, membenarkan peristiwa yang videonya viral di media sosial. Petugas Polres Badung dan Polsek Kuta Utara masih memburu para warga negara asing pelaku penganiayaan. Petugas juga mendalami penyebab pengeroyokan dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk para korban. Resort Badung telah melakukan penyelidikan di lapangan terkait motif kejadian termasuk para pelakunya, dan sampai saat ini kami dari Pusat Resort Badung masih melakukan pengejaran terhadap para terduga pelaku yang terlibat dalam. Pemirsa, untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman kepada wisatawan, Kementerian Pariwisata berencana akan menambah polisi pariwisata di Pulau Bali. Ya, upaya ini dilakukan untuk mencegah tindak kriminal dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal saat sedang berlibur. Keamanan saat berwisata di Pulau Dewata belakangan menuai sorotan. Hal ini buntut dari beragam ulah yang dilakukan wisatawan mancanegara. Salah satu kasus WNA di Bali, diantaranya sekelompok wisman asal Rusia yang melakukan perampokan dan penculikan terhadap seorang wisman asal Ukraina. Menyikapi hal tersebut, pihak Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Polda Bali untuk mendorong dan menambah jumlah polisi pariwisata guna menciptakan rasa aman dan nyaman saat berwisata di Bali. Tentu akan ada sanksi ya, seperti deportasi turis-turis asing tersebut. Nah, kami juga mengetahui bahwa pemerintah Provinsi Bali telah melakukan atau membentuk Satgas Percepatan Tata Kelola Pariwisata untuk menertibkan wisatawan yang terus berulah dan juga menjaga pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Itu saya menyampaikan bagaimana Polri juga mendorong ada lebih banyak lagi atau menambah lagi jumlah polisi wisata gitu. Jadi itu juga kita dorong sebagai upaya untuk menciptakan rasa aman bagi wisatawan yang berwisata di Indonesia. Kementerian Pariwisata mengimbau kepada masyarakat yang melihat dan mengetahui aksi tidak terpuji dari para turis asing untuk segera melaporkannya ke pihak berwenang ataupun Pemda setempat agar dapat ditindaklanjuti secepatnya. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.
Setelah bertahun-tahun merindukan tempat ibadah permanen, umat Hindu di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini memiliki pura pertama mereka sebagai rumah ibadah. Pemirsa, sebagai wujud kepedulian terhadap kerukunan umat beragama, Pura Catur Buana yang berdiri di atas lahan 1 hektar diresmikan sebagai rumah ibadah umat Hindu pertama di Raja Ampat. Peresmian pura diawali dengan ritual penyucian pura, kemudian diakhiri dengan pertunjukan tari Puspanjali dan juga tarian Rejang Anjar sebagai simbol kehormatan serta ungkapan rasa syukur. Selain sebagai tempat ibadah, keberadaan pura diharapkan dapat menjadi destinasi wisata religi pertama di Raja Ampat sesuai visi dalam mengembangkan sektor pariwisata berbasis nilai-nilai keagamaan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Raja Ampat. Yang kedua, terima kasih Pak Bupati ya yang luar biasa membantu kita ya untuk berdirinya Pura Catur Buana. Sehingga ini menjadi kebanggaan umat Hindu dan kebanggaan masyarakat Raja Ampat dan masyarakat Papua khususnya.